Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yihadatul Aisyah dari kelas 12 Agama 1. Baik, melalui video ini saya akan membahas materi usul fikih yang berjudul uruf. Uruf menurut bahasa berasal dari kata arafa yang furu yang berarti sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara istilah, uruf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Seperti halnya kebiasaan kebudayaan Jawa, hal ini merupakan kebiasaan masyarakat Jawa untuk menjaga keharmonisan sesama manusia dan menghormati orang lebih tua, serta menjaga tutur kata agar sampai pada garis kesopanan. Yang kedua ada landasan hukum uruf. Landasan hukum uruf sendiri dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, "Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah mereka berbuat yang ma'ruf atau al-uruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Kata uruf dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang mana manusia disuruh mengerjakannya oleh para ulama usul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan telah menjadi tradisi bagi suatu masyarakat. Yang ketiga, ada macam-macam uruf. Macam-macam uruf dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada dari segi objek, yang kedua dari segi cakupan, dan yang ketiga dari segi keabsahannya menurut pandangan syara'. Yang pertama ada dari segi objek. Dari segi objek dibagi menjadi dua. Yang pertama ada al-uruf al-lafzi, yaitu kebiasaan yang mengangkut ungkapan. Dan yang kedua ada al-uruf al-amali, yaitu kebiasaan yang melatar belakangi. Yang kedua ada dari segi cakupan. Dari segi cakupan pula dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada al-uruf al-am, yaitu kebiasaan yang bersifat umum. Misalnya jual beli mobil dan seluruh keperluan mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serap, termasuk harga jual beli tanpa akad dan tanpa biaya tambahan. Yang kedua al-uruf al-khas adalah kebiasaan yang bersifat khusus, misalnya kebiasaan yang terjadi di wilayah masyarakat seperti para pedagang. Apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, dapat dikembalikan, sedangkan terdapat cacat lainnya, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Yang ketiga dari segi keabsahannya menurut pandangan syara'. Nah, yang ketiga ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada al-uruf al-sahih atau yang sah, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, ayat atau hadis dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka serta tidak membawa mudarat pada mereka. Dengan kata lain, uruf tidak akan mengubah yang haram menjadi halal dan begitu juga sebaliknya. Misalnya pada pertunangan, pihak pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan itu tidak dianggap sebagai mas kawin. Yang kedua, al-uruf al-fasid atau yang rusak, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam hukum syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang dalam menggunakan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar 10 juta. Dalam tempo 1 bulan, uang itu harus dibayar sebesar 11 juta. Apabila jatuh tempo, maka utang tersebut terdapat bunga di dalamnya yang disebut dengan riba. Jadi, penjelasan yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, ternyata uruf sendiri masih memiliki permasalahan. Uruf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ada kalanya bertentangan dengan nas, yaitu ayat atau hadis, dan ada kalanya bertentangan dengan dalil-dalil syara' lainnya. Dalam persoalan pertentangan tersebut, para ahli usul fikih merinci dua hal, yaitu pertentangan uruf dengan nas yang bersifat khusus dan pertentangan uruf dengan nas yang bersifat umum. Yang bersifat khusus sendiri apabila uruf bertentangan dengan nas yang bersifat khusus dan menyebutkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nas, maka uruf tidak dapat diterima.
Misalnya pada zaman jahiliyah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang diadopsi sama statusnya dengan anak kandung. Apabila ayah mereka meninggal, maka mereka dapat warisan. Uruf seperti ini tidak dapat berlaku dan tidak dapat diterima. Nah, selanjutnya pertentangan uruf yang bersifat umum. Apabila uruf telah ada sebelum adanya nas yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara uruf al-lafzi dan uruf al-amali. Apabila uruf tersebut adalah uruf al-lafzi, maka uruf tersebut tidak dapat diterima hingga nas yang bersifat umum dapat dikhususkan sebagai uruf al-lafzi yang berlaku dengan syarat dan tidak adanya indikator yang menunjukkan bahwa nas itu tidak dapat dikhususkan oleh uruf. Misalnya tata sholat, puasa, mengaji, dan jual beli. Diartikan dengan makna uruf kecuali adanya indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti terminologisnya. Yang terakhir ada kedudukan uruf. Para ulama usul fikih telah menerapkan bahwa uruf yang sah adalah uruf yang bertentangan dengan syariat, baik yang menyangkut uruf umum dan uruf khusus maupun berkaitan dengan uruf lafaz dan uruf amal. Jadi kesimpulannya, uruf adalah segala sesuatu yang dikenal dan telah menjadi kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan maupun tidak melakukan sesuatu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.